Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang ingin berkonsultasi dengan Bapak Dr. Syafran Sofyan. Kita kehadiran dengan Mas Atta dan Mbak Risma. Ya. Dalam hal ini konsultasi hari ini terkait permasalahan tanah. Dapat kita simpulkan bahwa terkait penyerobotan lahan ataupun tanah yang sudah bersertifikat. Nah, untuk itu mungkin lebih jelas permasalahannya kita tanyakan langsung dengan pihak yang terkait. Monggo Mas Atta, Mbak Risma, gimana kira-kira sebelum kita langsung ke Pak Syafran nih, boleh diceritakan sedikit kronologi singkat terkait permasalahan yang Mas Atta dan Mbak Risma alami seperti apa, sehingga nanti mungkin dari cerita kronologis tersebut Pak Syafran bisa menangkap dan merumuskan permasalahan tersebut dan mencapai solusi. Baik, monggo. Terima kasih Pak Ruli atas waktunya. Sebelumnya saya berterima kasih dengan Pak Syafran dan Pak Ruli. Maksud dan kedatangan kami itu ingin konsultasi hukum terkait permasalahan yang sedang kami hadapi saat ini, seperti itu. Untuk kronologinya adalah untuk saat ini tanah atas nama bapak kami, orang tua kami, atas nama Bapak Tabroni ini yang letaknya di Lenteng Agung nomor 65P, yang Kelurahan Jagakarsa, Kelurahan Lenteng Agung, mohon maaf, Kecamatan Jagakarsa, yang sebelumnya tidak pernah terjadi masalah. Tiba-tiba di tahun 2002 ini ada pihak yang mengklaim bahwa tanah tersebut bagian dari mereka, seperti itu. Terus kemudian bagi kami orang awam yang buta hukum gitu Pak, kami bingung tindakan-tindakan apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan, seperti itu. Sejauh ini sebenarnya ada pihak ada upaya mediasi, bukan mediasi ya Kak, ada upaya pendekatan secara persuasif yang mereka lakukan ke kami. Mereka datang pertama ke kami dengan beberapa tim dan kru pastinya, dengan membawa yang menurut kami itu adalah drawing gitu. Asumsi kami bagi orang awam gitu, itu adalah drawing dari pembangun tersebut atau developer sebelah itu. Buatan developer lah. Ya, kami yang awam ini sudah ter-brainwash atau ter-mindset ini tanah kalian tidak akan mengganggu pembangunan ini karena itu merupakan jalan, seperti itu. Dan diberikannya sertifikat lama yang belum terupdate ya, tahun 99 itu. Sedangkan kami telah mengantongi sertifikat terbaru yaitu 2013. Seperti itu. Tahun pembelian itu 2013. Terus kemudian saat kami minta sertifikat update-nya mana Pak, seperti itu. Terus mereka bilang ini pun sudah sah, itu sudah karena ini udah SHM lah itu, seperti itu. Terus kemudian hari pertama itu sempat ada negosiasi dan kita ada informasi bahwasannya ini nggak akan mengambil lahan dari kalian gitu, yang ada di sertifikat SHM ini, Bapak saya. Terus kemudian hari pertama tidak berhasil mediasi karena kami bersikeras tidak mau memberikan lahan yang ada di depan rumah kami itu untuk kepentingan mereka, pribadinya mereka, kan itu kan untuk cluster ya, untuk kontrak, untuk perumahan, seperti itu Kak. Yang mana itu nantinya akan dipagar, seperti itu. Akan ada pembatas jalan yang mana yang awalnya itu mungkin jadi jalan umum, kami jadi nggak bisa parkir lagi, kami nggak bisa lagi untuk nggak bisa lagi putar balik gitu kan. Dan nilai value dari kontrakan itu juga nggak ada jadinya. Jadi kan orang-orang karyawan, aduh kayaknya yang mau kontrak nggak jadi deh, orang nggak bisa parkir gitu. Bagi kami orang awam, kami agak sedikit kebingungan gitu Pak. Langkah hukum apa sih yang harusnya kami lakukan, seperti itu. Monggo Pak Syafran, kira-kira dari kesimpulannya terkait, mungkin bisa saya simpulkan penyerobotan tanah, artinya tanah dari
Mas Atta dan Mbak Risma ini diambil dan ditutup, digunakan untuk sebagai tembok. Iya, baik. Mungkin sebelum saya menjelaskan ya persoalan dasar-dasar hukum, saya ingin tanya dulu. Jadi orang tua kalian pada waktu beli rumah itu tahun berapa? Tahun 2013. 2013. Pada waktu 2013 itu sudah ada jalan? Sudah ada jalan. Sudah ada jalan. Ada. Dan rumah itu sudah ada sertifikat? Yang orang tuanya beli udah sertifikat? Sudah. Bisa lihat sertifikatnya? 2000, Coba lihat. Ini kan 13, bukan Kak, ini. Iya, ini 2013. Nah, ini sertifikatnya ya? Ya. Ya. Ini sudah nama orang tua ya? Sudah, Pak. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam sertifikat ini ya, ini ada gambar, namanya gambar ukur ya, di sertifikat. Ini ada gambar. Nah, di gambar ini jelas ya, batas-batas sertifikat, termasuk juga jalan. Jadi ada tulisan jalan maupun juga ada tulisan gang dan sertifikat. Artinya di dalam sertifikat ini kan merupakan hak kepemilikan, ya. Tapi jalan-jalan ini juga, ini namanya jalan umum. Nah, kalau perumahan ini seandainya dibuat oleh developer atau pengembang, memang ada kewajiban developer pengembang itu untuk membuat yang namanya PASUM, fasilitas umum. Nah, fasilitas umum itu apa saja? Umpamanya jalan, ya, got, ya, saluran air. Nah, juga ada kewajiban untuk membuat PASOS, fasilitas sosial, umpamanya masjid atau gereja atau tempat bermain anak-anak dan lain sebagainya. Nah, ini yang namanya PASUM PASOS ini, kalau nanti pembangunan itu sudah selesai, itu wajib diserahkan kepada Pemda, kabupaten atau kota. Nah, nanti kalau udah diserahkan kepada Pemda, dia menjadi tanah negara, ya. Jadi sudah atas nama pemerintah tanah itu. Jadi bukan atas nama pribadi. Nah, ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, ya, diatur terkait dengan perumahan dan kawasan pemukiman. Nah, itu. Jadi ada dasarnya. Nah, tadi ada pertanyaan, tiba-tiba jalan yang sudah dari tahun 2013 ya, ditempati ini tiba-tiba kok dibangun. Nah, dibangun ini apakah untuk kepentingan umum ya, apakah untuk kepentingan pribadi? Nah, memang di undang-undang kita, Undang-Undang Agraria UPA itu ada di dalam pasal 6 ya, bahwa tanah itu mempunyai fungsi sosial. Jadi sepanjang itu untuk kepentingan umum, nah itu bisa, tapi juga itu harus ada ganti rugi ya. Nah, tapi kalau untuk kepentingan pribadi nggak boleh. Jadi kepentingan pribadi itu nggak boleh dia nyerobot atau mengambil lahan yang mana itu merupakan fasilitas umum, itu nggak boleh. Nah, itu. Jadi itu sudah ada aturan yang tegas di sana ya. Jadi seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu Pak Ruli. Baik. Ya. Artinya yang apa yang disimpulkan Pak Safran tadi ya jelas, artinya itu harus ditentukan dulu klasifikasinya itu untuk apa. Kalau memang untuk kepentingan pribadi ya harus nggak boleh. Namun kalau untuk kepentingan FASUM maupun FASOS yang ada manfaatnya, itu pun tetap harus ada ganti rugi. Nah, sekarang saya tanyakan kembali ke Mas Atta dan Mbak Risma. Bagaimana kemarin itu dalam bernegosiasi, apakah kira-kira ada ganti rugi seperti yang disampaikan Pak Safran tadi? Kemudian kan apa dia menerangkan peruntukannya untuk apa? Apakah memang untuk jalan umum atau untuk kepentingan pribadi? Nah, itu harus kita gali lebih dalam lagi sehingga bisa kita temukan unsur-unsur dalam pasal-pasal tersebut gitu. Monggo, jelaskan. Oke, baik. Mau nanti. Oke, sebelumnya ada 4 hari berturut-turut kami didatangi oleh developer seperti itu.
Hari pertama itu kami ditanyakan, Mbak, ini gimana kalau kita mau ambil tanah yang di depan ini untuk parkir mobil. Salah satu rumah yang sedang dibangun di sana. Kemudian kami menanyakan, Pak, ini nanti konsepnya bagaimana yang mau dibuat? Apakah nanti dibuat jalan terbuka seperti itu, ataukah nanti tertutup gitu? Terus kemudian disampaikan sama mereka, nanti mereka akan dipagar karena di situ akan ada mobil untuk parkir, seperti itu. Terus kemudian wah, kami nggak bisa, Pak, gitu, karena ini udah jadi jalan umum sebelumnya, udah banyak warga yang lewat sini, masa tiba-tiba jadi sempit jalannya gitu. Terus kemudian hari pertama itu nggak berhasil, nggak menemukan musyawarah untuk mufakat itu. Akhirnya hari kedua mereka datang kembali, seperti itu. Hari kedua itu sebenarnya kami sudah mendapatkan tekanan gitu, karena mereka membawa beberapa bukti yang salah satunya drawing tadi saya sebutkan itu, yang menjadi dasar mereka dan sertifikat lama tersebut yang belum terupdate. Ini loh tanah yang kami ambil nanti nggak ada bagian dari rumah ini gitu. Tapi mereka mau mempersempit jalan seperti itu, jalan umum. Terus kemudian kami tetap bersikeras tidak mau ada negosiasi tidak, karena itu memang untuk jalan umum. Hari ketiga mereka datang kembali, kami sudah mengalami tekanan yang amat sangat. Ada CCTV juga sih buktinya di sini. Mereka datang, mereka mengancam akan menutup akses depan rumah kami seperti itu. Dengan adanya sertifikat yang lama tersebut itu. Baik, coba kita simpulkan itu. Jadi kurang lebih begini Pak Syafran, artinya dapat saya simpulkan pertanyaannya Mas Atta dan Mbak Risma ini. Artinya mereka ini mendapat satu kebingungan yang menjadi suatu fakta hukum. Artinya fakta itu sebagaimana sertifikat dalam gambar ukur, apakah memang harus dalam gambar ukur sertifikat terbaru atau bisa didasarkan oleh drawing dari developer yang menyatakan bahwa ini tanah saya. Nah sekarang menurut saya Pak Syafran, itu pertama, bagaimana kita dapat menentukan batas-batas tanah itu berdasarkan apa di dalam sertifikat, ataukah harus plotting dan lain-lain. Yang kedua yang dapat saya simpulkan terkait penutupan akses tadi, jalan yang sudah ditentukan ditutup aksesnya, bagaimana konsekuensi hukumnya menurut Pak Syafran? Monggo Pak dijawab. Iya, baik. Jadi terkait dengan batas-batas baik batas hak milik kepemilikan maupun batas yang untuk fasilitas umum, itu sudah ada biasanya di sertifikat di dalam gambar ukurnya ada sangat jelas Nah, nanti kalau ada perubahan terhadap gambar ukur ini, seandainya ada perubahan apakah berdasarkan dari tata kota, apakah nanti ada permintaan dari seseorang ataupun pengembang, ya itu wajib harus persetujuan tertulis dari pihak-pihak yang sebelahan dengan tanah tersebut, termasuk terkait dengan fasilitas umum, jalan. Jadi umpamanya jalan kita itu berapa meter jalan sekarang depannya? Ada 3 meter. 3 meter setengah. 3 meter setengah. Nah, tiba-tiba umpamanya mau diambil katakanlah 2 meter. Lebar jalan 2 meter kali sekian. Nah otomatis lebar jalan itu tinggal 1,5 meter. Berarti udah nggak bisa dilewatin mobil. Nah ini kalau memang tanpa ada persetujuan, karena fasilitas umum itu tadi sudah saya katakan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 bahwa yang namanya pengembang, developer, termasuk juga pemukiman itu wajib untuk memberikan fasilitas umum, yaitu jalan. Nah, jalan ini sebenarnya bukan milik developer, bukan milik perorangan, tapi milik pemerintah, milik negara. Jadi menjadi tanah negara. Nah, bagaimana kalau umpamanya fasilitas umum tadi dengan secara sepihak dialihfungsikan, yang tadinya fasilitas umum tahu-tahu dijadikan milik pribadi atau di tembok,
Nah, itu dapat merupakan perbuatan melawan hukum, ya. Ingat, perbuatan melawan hukum. Dan ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tadi, ya, pasal 162 ayat 1. Ya. Jadi bagaimana kalau umpamanya jalan itu dialihfungsikan ke milik pribadi. Ini diatur di dalam pasal 162 ayat 1, ya, dikatakan bahwa dapat dipidana atau denda paling banyak 5 miliar dan juga dapat dipidana, ya, terhadap yang mengalihfungsikan baik sarana maupun prasarana umum tadi. Nah, ini diatur. Nah, ini juga diatur di dalam pasal KUH pidana, ya. Jadi ini ada juga pengaturannya di dalam KUH pidana. Jadi untuk supaya tahu, ya, di dalam pasal 406 ayat 1 KUHP. Nah, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, ya, melakukan perbuatan menghancurkan, ya, ataupun merusak, membuat tidak dapat dipakai, ya, umpamanya memberikan tembok, ya, merusak jalan di tembok, ya, untuk menghalangin pihak lain dan lain-lain sebagainya, maka dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Nah, ini sanksi pidana. Nah, bisa juga nanti ada sanksi perdata. Jadi dapat juga mengajukan gugatan perdata karena ini merupakan perbuatan melawan hukum. Jadi itu diatur, ya. Jadi mengganggu kepentingan umum. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi tidak boleh. Jadi fasilitas umum itu tidak boleh dialihfungsikan, apalagi ditutup, ya. Nggak boleh. Sementara kalau umpamanya ada rumah saja, rumah umpamanya tiba-tiba ditutup sama tetangganya, nggak ada jalan akses, maka tadi tanah itu kan punya fungsi sosial, maka tetangga-tetangga rumah yang bersebelahan itu wajib untuk, ya, memberikan jalan seperti itu. Nah, tentunya mungkin kalau memang itu milik pribadi ada ganti rugi, tapi nggak boleh dihambat akses itu, ya. Karena jalan itu mempunyai fungsi, tanah itu mempunyai fungsi sosial. Nah, jadi ini kalau sampai tetap dilakukan, maka bagi pihak yang dirugikan itu bisa dapat melaporkan kepada siapa? Ya, pertama kepada pemerintah setempat, dari gubernur, wali kota, ya, camat, lurah, sampai ke aparat di bawahnya, bahwa kita untuk melakukan pencegahan, dan bila perlu dari pemerintah mempunyai hak untuk menghancurkan itu, ya, dia punya aparat yang namanya Satpol PP. Nah, tapi juga bisa dapat melaporkan ke polisi karena ini ada unsur pidana, ya, yang saya katakan tadi di dalam pasal 162 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 dan juga junto Undang-Undang KUHP, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 406. Nah, jadi itu dapat dipidana. Jadi seperti itu, Pak Ruli. Baik, Pak. Ya. Terkait ini satu lagi, Pak, terkait yang ditanyakan oleh Mbak Risma tadi, artinya Mbak Risma ini sempat melakukan cek plot, ya, di BPN, yang terupdate, ya, per hari ini. Per hari ini. Nah, menurut Bapak, artinya bagaimana terhadap kekuatan cek plot itu, Pak? Artinya kan itu sudah ada gambar terupdate tuh, Pak. Karena kan sertifikatnya berubah-berubah, gitu. Apakah kita mengacu pada plotting ataukah kita mengacu pada sertifikat pada saat membeli? Ya, jadi kita yang pertama itu mengacu kepada sertifikat. Yang sertifikat itu kan merupakan alat bukti yang kuat. Jadi baik data fisik, ya, maupun data yuridis, ya. Nah, itulah yang menjadi pegangan kita. Nah, kalau ada perubahan terhadap data fisik, ya, maupun data yuridis terhadap sertifikat itu wajib dari BPN pada waktu pengukuran itu wajib untuk menginformasikan, meminta persetujuan terhadap yang memiliki tanah di sebelah-sebelahnya. Jadi perbatasan batas tersebut, sehingga nanti mereka tahu. Nah, kalau ini sampai merugikan, umpamanya untuk kepentingan umum, umpamanya perlu ada perluasan jalan. Nah, maka itu juga ada permohonan nanti akan diadakan ganti rugi, ya, kalau itu untuk kepentingan umum, ya. Nah, tapi kalau bukan untuk kepentingan umum, umpamanya pribadi, nah, dapat saya katakan tadi,
ya, tidak boleh mengalihfungsikan suatu fasilitas umum. Ini sudah ada ancaman pidananya juga perdata. Jadi seperti itu. Jadi kira-kira Mbak Risma ada lagi yang ditanyakan terkait itu tadi dari Mas Atta? Jika yang ini loh Kak, Terkait apa? kalau kami sudah punya sertifikat yang terbaru Kak, Ya. ini 2013 ini. 13. Iya. Kemudian oleh developer tersebut melakukan transaksi atas akta yang diberikan ke kami itu tahun 99. Sertifikat, maaf, Oke. ya sertifikat tahun 99 itu Berbeda dengan sertifikat di tahun 2013 Iya. berdasarkan gambar ukur. ya itu bagaimana apa ya transaksi kami atau transaksi mereka lah itu. Mana yang lebih Impact-nya. valid Iya. datanya? Baik Pak, saya simpulkan artinya mereka ini dulu ada sertifikat Pak tahun 1999 ya. Iya. Kemudian dari 99 itu ada pembelian 2013. Nah, sebagaimana gambar ukur, gambarnya ini berbeda Pak antara 99 sama 2013. Menurut Bapak, mana yang menjadi tolak ukur terhadap gambar tersebut? Ataukah memang yang terbaru Pak? Karena kami lihat di sini kan memang yang terbaru lebih menguntungkan ya. Justru lebih Justru Lebih lebih menguntungkan. Justru sertifikat lama itu merugikan dari kedua belah pihak ini Pak. Monggo Pak. Ya, jadi suatu tanah itu tentunya baik data fisik maupun data yuridis selalu berubah, ya. Contoh data yuridis mungkin terjadi jual beli, ya, transaksi jual beli ataukah nanti dipecah, ya, di split itu bisa. Nah, termasuk juga data fisik. Data fisik itu dengan adanya jual beli, split, dengan adanya pembangunan pasum, ya, pasos dan lain sebagainya itu bisa berubah. Nah, makanya terupdate yang diambil itu adalah data yang terbaru. Data terbaru itulah yang menjadi acuan, yang paling valid, ya, bukan data yang lama. Coba kalau kita lihat sertifikat yang tahun-tahun lama, ya, bahkan yang masih gambar bola dunia, ya, tentu beda sekali dengan yang sekarang. Bisa saja kadang-kadang letak geografinya, provinsi umpamanya, dia berbeda. Umpamanya perbatasan, mungkin dulu masih masuk Jawa Barat, sekarang masuk Jakarta Selatan umpamanya, itu banyak. Makanya yang diambil adalah yang terbaru, yang terupdate itu. Itulah yang menjadi patokan kita. Oke, baik Pak. Pak Safran. Artinya sudah dijawab oleh Pak Safran, mana yang terbaru, yang terupdate itulah menjadi tolak ukur untuk gambaran. Mungkin dengan dilakukan cross check bisa langsung ke kantor BPN meminta yang terupdate, nanti itu jadikan dasar. Monggo, kira-kira apa ada pertanyaan dari Mas Atta atau Mbak Risma? Untuk kondisi saat ini terakhir tadi pagi sih, Yeah. tepatnya sebelum kita berangkat bekerja gitu, setelah melewati beberapa hari mereka kita tidak mencapai sepakat gitu. Akhirnya ada upaya, kita bisa dibilang upaya paksa ya Kak ya, upaya paksa yang mereka lakukan, yaitu membangun, sebentar kita ada buktinya di sini, pondasi. tembok Tembok. rumahan. Ya, jadi update per hari ini mereka sudah Fondasi. bikin pondasi seperti ini. Baik. Langkah apa yang harus kami lakukan? Karena kami menegur juga, Karena dengan merasa ketakutan. ya. Baik. Jadi gini Pak Safran, artinya saya simpulkan dari Mas Atta dan Mbak Risma ini terupdate pada saat hari ini. Iya. Para pihak diduga developer maupun secara pribadi ya, melawan hak secara sepihak membangun tembok dan memasuki tembok tersebut memasuki perkarangan ya, artinya masuk ke dalam lingkup sertifikat ya. Terus mereka tetap kekeh untuk membangun. Yang mereka tanyakan, mereka ini dalam hal tertekan Pak, artinya kan pihak ini kan banyak, namanya pihak diduga developer ini kan mungkin menggerak banyak orang. Kira-kira Pak, baik secara perdata maupun secara pidana, apa langkah-langkah hukum yang mereka dapat tempuh nih Pak? Iya. Ya, tadi kalau terkait dengan sertifikat ya, sudah saya jelaskan ya, data fisik, data yuridis, termasuk juga terkait dengan pasum ya, jalan. Itu memang kewajiban suatu perumahan ya, ataupun pengembang untuk membuat fasilitas umum ya.
Nah, bagaimana kalau fasilitas umum itu dialihfungsikan? Jalan umpamanya tiba-tiba diambil sepihak ya oleh perorangan untuk dijadikan di tembok untuk kepentingan pribadi. Tadi sudah saya katakan ya bahwa yang namanya pasum itu nggak boleh dialihfungsikan sepihak seperti itu. Itu di dalam pasal 162 ayat 1 itu bisa kena sanksi pidana, bahkan juga sanksi perdata. Termasuk juga kalau ada ancaman. Nah, ancaman teror segala macam itu juga bisa dapat dilaporkan ya. Jadi ancaman teror itu bisa melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan. Nanti Pak Ruli mungkin lebih tahu lah ya bagaimana hukum acaranya. Nah, tapi intinya apapun itu nggak boleh ya kalau tanpa ada persetujuan dari pemerintah setempat, pemerintah kota ya, atau pemerintah Jakarta Selatan, karena itu merupakan fasilitas umum. Nah, langkah apa yang diambil oleh kalian yang dirugikan? Jadi dengan di tembok jalan itu otomatis tempat mobil udah nggak bisa muat, untuk mutar juga susah ya. Nah, kalian bisa pertama menegur. Jadi menegur secara langsung terhadap pembangunan itu supaya berhenti ya. Nah, itu dilakukan. Nah, masih juga tidak berhenti, langsung buat surat. Jadi buat surat pengaduan ya, pengaduan masyarakat. Kepada siapa? Kepada pemerintah. Dalam hal ini dari gubernur, wali kota, camat, lurah, sampai ke RW RT. Laporkan. Nah, termasuk kaitan dengan dasar-dasar hukumnya. Ya, itu juga harus diinformasikan. Nah, juga laporkan juga masih nggak bisa karena ini masuk ke ranah pidana, bisa membuat laporan polisi. Nah, sementara diberikan dulu laporan dulu kepada, tembuskan itu kepada Polres maupun Polsek ya. Nah, nanti dibuat laporan polisi, itu bisa ya. Inilah yang dilakukan. Karena apa? Karena kita tidak ada satu orang pun yang sekarang ini dapat melakukan perbuatan apa saja ya. Tentunya harus ada dasar, harus ada aturan. Kita menutup sementara saja itu nggak boleh tanpa izin. Itu udah ada Kapolri ya. Nah itu, jadi harus ada izin. Apalagi kalau kita melakukan penutupan selamanya, pengalihfungsian yang merugikan pihak lain atau masyarakat pada umumnya. Jadi itu yang dilakukan. Ya. Ya, artinya bisa kita tarik kesimpulan apa yang ditanyakan oleh Mas Hatta dan Mbak Risma tadi, artinya dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu pertama baik secara pidana maupun secara perdata kalau terkait ada kerugian. Nah, secara pidana tadi juga bisa saya tambahkan, artinya apa yang disebutkan Pak Safran tadi bisa ya dengan pasal-pasal yang disebutkan Pak Safran tadi dilakukan. Pertama harusnya dilakukan dengan teguran, baik secara lisan maupun tertulis. Artinya mungkin kita lakukan teguran pertama dilakukan secara lisan dulu untuk tidak dilanjutkan perbuatan itu dikarenakan melanggar norma-norma yang aturan undang-undang yang berlaku. Kemudian bisa juga dilakukan dengan cara membuat somasi secara tertulis. Ya, mungkin bisa juga sampai di pasal lagi ditembuskan juga melalui RT, RW, lurah, bisa kita tembuskan juga ke Satpol PP sebagaimana undang-undang yang disampaikan Pak Safran tadi. Nah, kemudian dari terakhir terhadap apa namanya yang sudah kita somasi tadi ya, kalau masih juga dilanggar, maka tempat satu-satunya adalah pelaporan secara di kantor polisi untuk terkait pidananya. Jadi mungkin itu yang disimpulkan oleh Pak Safran tadi. Kira-kira masih ada yang mau ditanyakan? Ada. Terkait masalah ini? Tadi waktu ngobrol katanya tanah itu tadinya tanahnya orang tua ya, jalan itu fasilitas umum. Iya. Coba ceritakan gimana itu sejarahnya. Kalau sebentar. Waktu pertama kita pembelian itu, waktu pembelian pertama itu memang sebelumnya sudah ada jalan gitu Pak, di depan rumah gitu. Awalnya kita negosiasi, kita nggak mau nih beli jalan semuanya. Tadinya kita harus membeli jalan keseluruhan gitu, keseluruhan jalan. Akhirnya Uni Solutionnya adalah jalan yang sudah ada dari mereka hibahkan juga. Jadi ada kontribusi juga sebenarnya dari penjualnya seperti itu. Terus kemudian
jalan tersebut sebenarnya kita nggak ada apa Pak, nggak ada penyerahannya ke negara seperti itu. Tapi cuma di AJB tadi yang 188 tadi ada kita. Oh yang terakhir itu ya, oh. Bentar, mana? Jadi ada pembelian sekitar 1.700 meter persegi, tapi tertulis 188 meter persegi untuk jalan, sudah dihibahkan untuk jalan. Ya. Nah itu dipertanyakanlah oleh developer yang kalian punya depan ini, yang jalan umum ini yang katanya kalian beli, mana buktinya? Gitu. Mana batasnya? Mana batasnya itu? Gitu. Ya. Jadi begini. Tadi kalau saya dapat simpulkan, orang tua kalian itu membeli lahan itu ya dengan penjual ya, penjual tentunya perorangan ya. Iya, betul. Itu include sama jalan yang sekarang ini. Iya, betul. Nah, karena itu dibuat jalan sehingga itulah batas kepemilikan sesuai dengan gambar tadi sudah dipotong untuk jalan kan. Iya, Nah, ada selisihnya ya. Berapa meter selisihnya? Mungkin 200-an atau berapa? 188. Nah, 188 inilah secara nggak langsung itu diserahkan untuk fasilitas umum atau jalan ya. Jadi itu. Nah, itu menambah menguatkan. Artinya fasilitas umum ini sudah diserahkan dan ini sudah diukur ya berdasarkan sertifikat ini bahwa jalan ini tadinya milik si penjual sebelumnya, tapi dibeli semua. Ya. Tapi ini karena jalannya supaya lebar, makanya ini dihibahkan ya. Sehingga itu sekarang jalan ini menjadi miliknya Pemda ya. Nah itu. Nah maka itu kalau ini sudah menjadi milik Pemda, ini nggak boleh dialihfungsikan oleh pribadi untuk ditembok, diambil secara sepihak. Nah itu yang saya tekankan tadi. Jadi seperti itu ya. Jadi ini. Nah langkah-langkahnya tadi udah saya beritahu ya supaya kalian melakukan teguran ya secara langsung. Nah teguran nggak bisa juga di-stopkan melalui tertulis ya, juga ditembuskan kepada semua pihak ya, ditembuskan itu karena ini jelas sangat mengganggu untuk kepentingan umum. Jadi seperti itu. Satu lagi Pak, Ya. yang belum sebelum masih mengganjal. Jadi di mediasi ketiga itu saya ingat yang bersangkutan membawa draft surat perjanjian untuk kami menyerahkan jalan tersebut untuk yang mana jalan umum itu untuk kepentingan pribadi mereka gitu. Ini kita dikirim surat draft bahwa memang jalan umum tersebut tidak akan diklaim oleh pihak manapun. Ini draftnya, sebentar. Kalau kalian memberikan itu. Betul. Ya. Ini Kak. Ya nanti itu bisa dikirimkan ke saya. Tapi intinya itu salah alamat. Karena jalan yang memang tadinya milik bapak orang tua kalian, tapi kan sudah dihibahkan atau sudah diberikan kepada Pemda. Ya, terbukti sudah diukur di BPN ini jalan. Nah, seandainya ini mau diambil alih, ya kalian juga nggak ada kewenangan, tidak ada hak untuk menyerahkan ini karena ini sudah miliknya Pemda. Nah, makanya kalau ini dialihfungsikan, tadi saya katakan kan, pasos ini dialihfungsikan, pasum ya, jalan ini tentunya harus minta persetujuan dari Pemda, ya. Tapi jelas ini nggak boleh, iya, nggak boleh kalau untuk kepentingan pribadi. Dan ini bisa kena ranah perdata, ancaman maksimum 5 miliar, juga bisa pidana berdasarkan pasal 162 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang pemukiman dan perumahan, juga pasal 406 KUHP ya. Ada ancaman pidananya 2 tahun 8 bulan. Nah, makanya nggak boleh. Jadi yang namanya perjanjian dibuat draft sepihak begitu, itu juga salah alamat saya lihat ya. Jadi apalagi ada seperti barter, kalau Anda nggak ngasihkan ini, jalan tadi ditutup ya. Ya. Nah itu apalagi, itu nggak boleh ya. Karena ini untuk kepentingan umum, jadi nggak boleh seperti itu. Nah itulah yang Anda lakukan ya. Jadi melakukan teguran ya, teguran langsung. Nah kalau nggak bisa juga teguran langsung, teguran tertulis. Nggak bisa juga teguran tertulis, bisa melakukan laporan polisi, termasuk juga gugatan
ya, perdata, ganti rugi dan lain sebagainya. Nah, ini memang sudah ada jalur hukum supaya apa? Supaya ada rasa keadilan, ya. Jadi fungsi dari fasilitas umum, fungsi hukum itu memenuhi rasa keadilan. Ada kemanfaatan, ya. Jadi seperti itu. Itulah yang dilakukan supaya ada kepastian hukum juga. Nah, kalau kita ambil teorinya, teori Gustav Rechtbrock, ya. Jadi fungsi hukum itu ada 3, ya. Pertama ada fungsinya kepastian hukum, ada keadilan dan kemanfaatan. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh semua pihak, termasuk Pemda, penegak hukum, masyarakat, yang akan dilakukan seperti itu. Oke. Kenapa kira-kira udah cukup paham atau kira-kira masih ada yang mengganjal atau dipertanyakan lagi? Jadi kami mau menceritakan kronologinya dulu awal pembelian tanah sebesar 559 pada tahun 2013 gitu. Yang mana di sertifikat tertera jalan seperti itu. Boleh saya lihat sertifikatnya. Ini ya. Oke, terus? Terus kemudian pada hari ini tanggal 9 November kami mengajukan cek plotting di BPN. Rupanya tanah tersebut masuk ke dalam sertifikat kami, jalan tersebut. Tuh. Oke. Boleh lihat hasil plottingnya? Oh ini. Mungkin ini ada perbedaan ya? Iya. Oke. Terus permasalahannya? Kemudian setelah kami lihat cek plotting terbaru ini, developer tersebut telah mengambil bagian lahan dari tanah yang tanah di kami. plotting ini, artinya level tanah ya. Mungkin begini, mohon izin Pak Sapran, artinya biar kita semua bisa paham, ini kan masih rancu nih. Karena gambar kecil mungkin nanti kita akan tayangkan juga, namun lebih baiknya saya sedikit gambarkan apa yang dimaksud Mbak ya, berdasarkan 2 berkas ini ya. Baik. Ya, silakan Mbak Uli. Ya. Ya, saya coba ini ya, saya gambarkan dulu di sini. Nanti kalau misalkan ada kesalahan boleh dikoreksi ya. Artinya ini sudah sertifikat hak milik ya. Betul ya? Betul. Atas nama Pak siapa? Tabrani. Pak Tabrani. Baik, atas nama Pak Tabrani. Luasnya luas 559 ya, sebagaimana sertifikat hak milik nomor 8712. Betul ya? Betul. Baik, kalau saya lihat di sini, ini pada saat tahun 2013 ya. Iya, betul. Oke, kalau saya lihat di sini, gambarnya itu kurang lebih seperti ini. Oke. Ini. Betul begini ya? Betul. Dan di sini adalah jalan. Di sini jalan. Kemudian yang diarsir ini adalah tanah 559. Betul? Betul ya. Nah, ini 559 ya. Artinya tanah kalian ini adalah di luas yang saya arsir ini. Kemudian terdapat jalan yang sudah ada. Artinya fasilitas umum ya, jalan ini ya. Kemudian setelah jalan ini ke atas itulah bangunan-bangunan developer. Begitu ya. Nah, kemudian yang dipermasalahkan kan adalah terkait tanah tersebut, kalian lakukan lagi cek plotting sebagaimana berkas yang saya terima. Ya, cek plotting tanggal 9 November 2022 ya. Dari hasil cek plottingnya ini, saya lihat di sini adalah gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini hasil cek plotting. Ya, maaf gambar saya juga tidak terlalu bagus, yang penting saya menggambarkan ya. Nah, tanahnya ini yang saya arsir ya. Ini tanah kalian dari hasil cek plotting hari ini. Ini tanah kalian. Luas 559. Ya, Betul ya. Namun jalan tersebut, jalan tadi berubah dengan 2013. Jalan tadi adalah ini. Yang saya titik 2 ya. Yang saya titik-titik ini merupakan jalan. Betul ya? ya. Betul. Begini, ini seperti jalan kan? Nah, jadi developer tersebut mengambil jalan, membuat batas pagar tadi, kalau tidak salah ya, seperti di gambar yang diambil adalah sebelah sini, yang saya bold hitam. Ya. Ini yang jadi permasalahan. Betul. Artinya terhadap
jalan yang saya arsir ini adalah tanah milik Pak Tabrani luas 559 ya. Ya. Dengan adanya permasalahan yang saya arsir hitam tebal ini, berarti otomatis secara tidak langsung ukuran jadi berubah. Itu jadi permasalahannya. Baik, mungkin itu Pak Safran yang bisa kita gambarkan di papan ini. Semoga kita bisa kupas dan bedah setelah ini ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, baik Pak Uli. Ya, tadi terima kasih ya Pak Uli ya. Penjelasannya saya kira sudah sangat jelas ya. Jadi sertifikat, gambar sertifikat tahun 2013 dengan pada waktu plotting per hari ini ya, itu sangat ada perbedaan ya. Nah, sehingga sebenarnya jalan yang dinamakan tadi Pasum itu sebenarnya masuk areal sertifikat ya. Nah, makanya kalau umpamanya mau diambil oleh pihak tetangga sebelah, ya, jalan itu tanpa ada persetujuan atau izin, ini bagaimana Pak Ruli? Kalau penyerobotan tanah ya terhadap itu, Pak Ruli ini kan advokat ya, mungkin secara hukumnya coba silakan. Baik, artinya begini Mas Atta dan Pak Risma, sebagaimana yang saya dalami terhadap apa yang kita paparkan tadi, sebagaimana juga sudah dijelaskan sebelumnya oleh Pak Safran, artinya memang ini masuk delik pidana. Kalau kita lihat apa yang saya arsir tebal tadi, itu adalah memasuki objek tanah yang berada di sertifikat hak milik atas nama Pak Tabrani. Artinya itu sudah dilindungi undang-undang dan ada alas haknya Pak Tabrani. Artinya apabila orang membangun di atas tanah tersebut atau melakukan penyerobotan tanah sebagaimana kitab undang-undang hukum pidana, maka hal tersebut adalah perbuatan pidana dengan melanggar pasal 385 yaitu pasal penyerobotan tanah dengan ancamannya itu 4 tahun penjara. Begitu juga terkait perbuatannya yaitu memasuki perkarangan orang tanpa izin juga dapat diancam dengan pasal 167 KUHP dengan ancaman 9 bulan penjara. Artinya terhadap dasar sertifikat itu bisa diajukan teguran baik lisan maupun tertulis, somasi kemudian dilaporkan ke kantor polisi. Artinya itu dapat diproses. Namun apabila pada saat surat somasi tersebut dilayangkan kemudian dia melakukan musyawarah mufakat untuk menghentikan, ya maka tidak perlu laporan. Begitu menurut saya rasakan. Oh iya, baik. Jadi udah cukup jelas ya. Jadi ini masuk ke ranah penyerobotan ya. Nah, ini sehingga dengan hasil voting ini tambah memperjelas ya siapa yang memiliki terhadap pasum tersebut. Jadi saya kira gitu ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya bagi kita semua, termasuk juga bagi masyarakat. Ya, mudah-mudahan video ini nanti bisa di-share. Saya yakin banyak ya masyarakat yang mempunyai kasus-kasus seperti ini. Jadi ada perselisihan, ada sengketa terhadap fasilitas umum, ada juga penyerobotan lahan ya yang bersebelahan seperti itu. Jadi bagi masyarakat yang mempunyai kasus-kasus seperti itu, silakan dapat menghubungi kita dapat berkoordinasi, kita sangat siap untuk memberikan pencerahan ya ataupun bantuan hukum. Jadi terima kasih Pak Ruli ya atas bantuannya, dan kepada Mas Mbak ya, kalau nanti memang belum juga selesai ya kita bisa berkoordinasi kembali. Saya kira begitu Pak ya. Baik. Ya, silakan Pak. Baik. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita paparkan hari ini menjadi titik temu terhadap permasalahan Mbak Mas Atta dan Mbak Risma. Begitu juga disampaikan Pak Safran tadi, kita juga membuka terhadap siapapun yang ingin berkonsultasi artinya terhadap permasalahan hukum, insya Allah kita bantu. Namun apabila tidak dapat bertemu juga bisa langsung kirim email langsung ke Pak Safran atau bisa komen, nanti kita tanggapi secara langsung, bahkan kita siapkan untuk videonya terkait jawaban. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak Mas Atta, Mbak Risma, Pak Safran, terima kasih juga. Kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya.